Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Guys, kisah kali ini bercerita tentang adanya cinta segitiga yang menimbulkan kecemburuan dan berakhir dengan pembunuhan. Bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai habis sahabat onlineku. Kasus ini terjadi di Mumbai, India pada tahun 2008, yang mana kasus ini dialami oleh seorang eksekutif kreatif di salah satu televisi di India. Neeraj Grover, seorang pemuda lahir pada tahun 1982, berasal dari Kisni, sebuah kota kecil Uttar Pradesh. Neeraj dikenal sebagai seorang pria yang sangat baik, ramah, selain itu juga disenangi oleh orang-orang di sekelilingnya. Untuk memperbaiki perekonomiannya, ia datang ke Mumbai untuk menjejakkan kakinya di industri pertelevisian, dan usahanya pun membuahkan hasil yang sangat memuaskan. Di mana saat usianya menginjak 26 tahun, Neeraj telah diangkat sebagai direktur eksekutif kreatif dari sebuah acara terkenal. Berbagai acara TV di India telah sukses dan berjalan lancar di tangannya. Hingga sebelum tragedi yang menimpanya, Neeraj tengah menjalankan acara audisi ajang pencarian bakat. Awalnya, acara ini berjalan lancar. Sewaktu sesi uji pencarian bakat tersebut berlangsung, Neeraj berkenalan dengan seorang peserta wanita cantik berdarah Kanada bernama Maria Monica Susairaj. Neeraj bertemu Maria di kantornya untuk keperluan audisi. Neeraj tidak menganggap keterampilan aktingnya sesuai dengan sasaran dan cocok untuk peran yang benar-benar dibutuhkan. Selain itu, karena Maria berasal dari Kanada, Maria tidak memiliki aksen bahasa Hindi yang dibutuhkan untuk pertunjukan tersebut. Meskipun begitu, Neeraj tetap bersedia untuk membantu Maria bertapak dalam dunia televisi Hindi. Neeraj memiliki petunjuk bahwa dia memiliki anomali, tetapi malah tertarik pada kepribadiannya. Hingga akhirnya hubungan keduanya pun semakin dekat. Bahkan mereka juga berbagi kontak satu sama lain dan berkomunikasi secara teratur melalui telepon dan sosial media. Seiring berjalannya waktu, kasih sayang dan keakraban di antara keduanya tumbuh dan mereka mulai sering bertemu. Selanjutnya, Maria menyewa sebuah apartemen di Malat, Mumbai. Namun sebenarnya, di balik hubungan keduanya, Maria ternyata sudah bertunangan dengan seorang perwira angkatan laut bernama Emil Jerome Matthew. Kisah sebenarnya bermula pada malam hari 6 Mei 2008, di mana Neeraj berkunjung ke apartemen yang disewa Maria dengan tujuan untuk membantu memindahkan barang-barang Maria. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba Emil menelpon Maria. Saat mereka mengobrol di telepon, Emil mendengar suara seorang lelaki di apartemen Maria. Maria pun menjelaskan kepada Emil, pria itu bernama Neeraj Grover yang membantu memindahkan barang-barangnya. Meskipun sudah dijelaskan, Emil merasa tidak puas hatinya dan meminta Maria untuk menyuruhnya pergi. Dalam hati Emil, ia berpikir Neeraj akan menginap di apartemen Maria, dan itu membuat hati dan pikiran Emil menjadi berkecamuk. Dan benar saja, keesokan harinya 7 Mei 2008, saat Neeraj dan Maria masih pulas tertidur, tiba-tiba ada yang membunyikan bel berkali-kali. Maria pun terbangun dari tidurnya dan mencoba untuk membuka pintu. Saat pintu terbuka, betapa terkejutnya Maria melihat Emil berada di balik pintu apartemennya. Dengan hati yang penuh amarah, Emil lantas menerobos masuk dan menemukan Neeraj di dalam apartemen Maria. Melihat itu, keributan pun tak terhindarkan. Terjadi pertengkaran fisik antara Neeraj dan Emil. Selanjutnya, Emil mengambil pisau dari dapur, lalu menikam Neeraj berkali-kali hingga membuat Neeraj menghembuskan nafas terakhirnya. Selepas itu, Emil baru sadar ia telah melakukan tindakan di luar kesadarannya. Bingung, takut, dan tidak tahu harus berbuat apa. Sekitar pukul 10 waktu setempat, Maria pergi membeli 2 tas ransel, spray, gorden, dan pisau untuk menghapus barang bukti dan lolos dari hukuman. Maria dan Emil lantas memotong tubuh Neeraj menjadi 300 bagian dan memasukkannya ke dalam tas ransel yang dibelinya tadi. Mereka berdua kemudian mengganti spray dan gorden untuk menghilangkan bukti dan meminjam mobil tetangga
lalu menyimpan tas ransel yang berisi tubuh Niraj ke dalam bagasi mobil. Sekitar pukul 16.30 waktu setempat, Maria dan Emil pergi keluar kota. Saat sampai di pinggiran Mumbai, mereka membeli sejumlah bensin yang rencananya akan mereka gunakan untuk membakar pot Niraj. Setelah sampai di tempat tujuan, mereka buru-buru membakarnya dan mereka kembali ke Mumbai hingga larut malam. Sejak kejadian itu, teman-teman dan keluarga Niraj mencoba menghubunginya namun tidak ada jawaban. Mereka memanggil teleponnya lebih dari 100 kali tetapi tidak dapat terhubung. Hingga akhirnya Niraj dilaporkan hilang. Beruntungnya, kedekatan Niraj dan Maria diketahui oleh teman dan keluarganya, sehingga memudahkan polisi untuk menelusuri kasus ini. Polisi dengan cepat memulai penyelidikan dimulai dari Maria. Saat diperiksa, Maria mengaku Niraj memang mengunjunginya pada malam itu. Akan tetapi, pada tengah malam, Niraj kemudian pergi dari apartemennya untuk menghadiri sebuah pesta. Tidak puas dengan pengakuan Maria, polisi lantas memeriksa setiap sudut ruangan apartemen Maria. Mereka menemukan gorden, spray, dan semuanya baru dibeli dan diganti. Selain itu, noda cairan merah terlihat di grendel pintu dan sedikit di beberapa tempat lainnya juga. Dilakukan pengambilan sampel cairan merah dan ternyata itu adalah cairan merah milik Niraj. Dalam fase yang sama, Maria juga mengajukan pengaduan polisi pada 9 Mei di kantor polisi Malat. Ia memberitahu polisi bahwa Niraj hilang sejak ia terakhir bertemu dengannya pada 6 Mei di apartemennya dan Niraj meninggalkan ponselnya di apartemennya. Selanjutnya, catatan telepon Niraj juga diselidiki. Catatan ponsel menunjukkan bahwa sebuah SMS diterima oleh ponsel Niraj pada malam tanggal 7 Mei pada hari ia di pagi hari. Disinilah pengakuan Maria ditemukan palsu karena ia mengatakan bahwa Niraj meninggalkan teleponnya di tempatnya, tetapi SMS yang diterima pada 7 Mei melacak lokasi yang berbeda, yakni di Dahisar Ceknaka. Saat tingkat kecurigaan meningkat, polisi menyelidiki kasus tersebut dengan lebih cermat. Catatan kartu kredit Maria juga diperiksa dan menunjukkan bahwa ia membeli spray, gorden, dan barang-barang lainnya, termasuk tas ransel dan pisau, dibeli olehnya dari mall terdekat pada pagi hari tanggal 7 Mei. Dalam penyelidikan lebih lanjut, diketahui bahwa mobil yang mereka pinjam ternyata bukan milik tetangga. Selain itu, pernyataan security dan petugas pompa bensin tempat pasangan itu membeli bensin. Mereka bersaksi tentang pergerakan keduanya setelah kematian Niraj. Setelah ditemukan bukti-bukti yang valid, Maria akhirnya mengakui semua perbuatannya. Berdasarkan pengakuan yang dibuatnya, Emil juga ditangkap karena telah melakukan pembunuhan. Setelah dilakukan pemeriksaan yang cermat dan mendetail terhadap semua bukti yang ditemukan dan dikumpulkan dalam perkara tersebut, saksi-saksi dan bukti-bukti dari kedua belah pihak, Majelis Hakim Sidang Tambahan membacakan putusannya, yakni Emil Jerome Matthew dinyatakan bersalah atas pembunuhan yang tidak bersalah, yang tidak sebesar pembunuhan berdasarkan pasal 304 KUHP India atau IPC, dan hukuman penjara 10 tahun dijatuhkan kepadanya. Sedangkan Maria dihukum atas pelanggaran yang merusak barang bukti berdasarkan pasal 204 IPC dengan hukuman 3 tahun penjara. Pengadilan tidak menganggapnya bersalah atas pembunuhan tersebut. Menurut pengadilan, pembunuhan Niraj Grover tidak direncanakan, yang merupakan pengecualian pasal 300 IPC. Kematian itu disebabkan karena kemarahan, amarah, dan pertengkaran, sehingga menyatakan dia bersalah atas pembunuhan yang tidak bersalah, yang tidak sama dengan pembunuhan. Sekian dari kisah ini. Bagaimana menurut sahabat onlineku tentang kasus ini? Bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat onlineku tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas. Dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram, Teguh Story Channel, atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.